Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita sayangi, kita muliakan segenap keluarga besar dari Forum Cinta Ukhuwah Bali FCUB yang diketuai oleh Rosi Rashid. Kita doakan semoga Rosi beserta segenap keluarganya, kakak-kakaknya, semuanya senantiasa berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap syarifah, segenap ustadzah, segenap pimpinan pondok pesantren dan pimpinan majelis talim yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, ibu-ibu, nenek-nenek, yang semoga semuanya disayang Allah, dicinta Allah, dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah, dan semoga semuanya disayangi Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini malah muka saya di situ. Temanya hari ini, dunia bukanlah tujuan. Gitu ya. Wahai diri, dunia bukanlah tujuan. Itu tema kita pada pagi hari ini. Teman-teman saudaraku sekalian, dunia tentu saja bukanlah tujuan, tapi ia adalah perjalanan sekaligus pencarian bekal menuju tujuan yang sesungguhnya. Kita nih sebagai manusia hidup dalam 5 masa, dalam 5 alam. Alam yang pertama adalah alam ruh, alam dzurrah insaniyah, alam benih manusia. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, benihnya terlebih dahulu, ruhnya terlebih dahulu, dan itu adalah masa 2000 tahun sebelum penciptaan jasadnya Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh manusia yang akan hadir dari sejak Nabi Adam sampai ke manusia yang terakhir secara bersamaan. Jadi kalau bicara umur ruh kita, ini umur kita semuanya sebaya. Kita sama nenek kita bahkan sama kakek moyang kita, itu ruhnya sebaya semuanya, seumur semua. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh ini, Allah kemudian mengadakan perjanjian sama ruh.
Salah satu perjanjiannya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, bala wa rabbina, betul ya Allah, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Karenanya para ulama menyampaikan bahwa sepanjang hidup manusia pasti ruhnya akan terus-terusan mencari makna dari alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian. Pasti itu. Dari sejak kecil tuh orang pasti akan mencari-cari zat yang lebih kuat daripada dirinya. Makanya kenapa film-film anak-anak itu didominasi dengan pahlawan-pahlawan, superhero yang bisa terbang, yang bisa mengabulkan keinginan. Itu adalah salah satu bentuk dari pencarian ruh terhadap Tuhannya. Kerinduan ruh terhadap masa di mana Allah berkata, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka semua ruh yang ada menjawab, bala wa rabbina, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Anak kecil-kecil kan, Superman, bisa terbang, bahkan Doraemon punya baling-baling bambu. Betul begitu kan? Teman-teman sekalian, yang bisa dia pengen kemana bisa cepet pergi, pengen apa bisa ada, itu adalah karena ruhnya mencari-cari tentang zat yang dulu mengatakan, aku kan Tuhan kalian. Dan mereka menjawab, bala wa rabbina, Engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kemudian ruh ini Allah Subhanahu wa taala simpankan di bawah naungan arsy sampai ketika jasadnya sudah dipersiapkan. Kalau Nabi Adam, Allah ciptakan jasadnya dari tanah yang bercampur air, tanah liat. Allah kemudian sesudah ciptakan jasad Nabi Adam, Allah ambilkan rohnya, ditiupkan, hiduplah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Allah ciptakan jasad Siti Hawa, kemudian Allah ambilkan rohnya Siti Hawa, ditiupkanlah ke jasad tersebut, hiduplah Siti Hawa. Sisanya semua manusia diciptakan dari bertemunya sel telur, bertemunya indung telur dengan sperma laki-laki di masa subur, hingga terjadilah pembuahan, kemudian terciptakanlah jasad manusia. Ketika jasad tersebut berusia 3 kali 40 hari, yaitu sama dengan 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambilkan ruhnya, ditiupkanlah ke jasad tersebut. Saudariku sekalian, maka ruh yang asalnya tinggal di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala kemudian menjalani masa hidup yang berikutnya, yaitu masa rahim. Kita berada di rahim ibu kita sekitar 5 bulan. Awalnya 4 bulan tadi ini kan jasadnya, kemudian kita tinggali jasad tersebut dengan ruh kita tadi ini selama 5 bulan. Pada usia 9 bulan sejak masa kehamilan, ibu kita kemudian melahirkan kita.
tinggallah kita di masa hidup yang ketiga, yaitu saat kita sekarang berada masa hidup kita di dunia. Saudaraku sekalian saya muliakan, enggak langsung diminta menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Allah aturkan. Kita di tahun-tahun pertama kehidupan hanya diminta untuk belajar, hanya diminta untuk mengenal dengan bantuan orang tua dan lingkungan. Kita pun kemudian mulai mengenal Allah, kita pun kemudian mulai mengenal Rasulullah, kita pun kemudian mulai mengenal syariat agama Islam, hingga kemudian pada usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, dan mayoritasnya 13 tahun, kita pun kemudian masuk usia balik. Pada saat itulah mulailah malaikat Raqib dan Atid diperintahkan Allah untuk mencatat kehidupan kita, baik maupun buruknya, taat maupun maksiatnya, mengerjakan pahala maupun dosa-dosanya, semuanya dicatat di dalam buku kehidupan kita oleh malaikat Raqib dan Atid. Sampai kapan? Sampai datang ajal menjemput kita. Ketika datang ajal menjemput kita, yang usianya tak ada sesiapapun yang dapat memprediksinya. Sampai datang usia kita, ketika waktu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, datang ajal kita, tak ada sesiapapun yang dapat memajukan maupun memundurkannya. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang sangat tua, ada yang sangat muda. Ketika datang ajal menjemput kita, kita pun berpindah dari alam dunia ini menuju ke alam yang berikutnya, alam yang keempat, yaitu alam kubur. Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Ketika datang hari kiamat, kita pun berpindah kepada alam yang terakhir, yaitu alam akhirat. Ditandai dengan kiamat, berakhir dengan menjadi kekal di surga ataupun naudzubillah min dzalik, di dalam neraka. 5 alam yang telah tadi saya sebutkan: alam ruh, alam benih, alam dzurrah insaniyah, kemudian alam rahim. Ini yang sangat singkat, hanya sekitar 5-6 bulan saja. Kemudian sudah itu alam yang kita sekarang berada, yaitu alam dunia, untuk kemudian alam kuburan yang menjelang pada kita lebih lama daripada alam dunia kita. Untuk kemudian sesudahnya kita akan berada di negeri akhirat, yang sekali lagi diawali dengan datangnya kiamat, sampai kemudian berakhir dengan menjadi kekal. Khuliqatir ruhu lil abad, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh tercipta untuk keabadian. Masalahnya ada yang kekal abadi dalam kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang naudzubillah tsumma naudzubillah menjadi kekal abadi di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Masa dunia ini singkat, teman-teman saudaraku sekalian. Terhitung dari sejak kamu balik, yang diperhitungkan, yang menjadi bekal. Masa dunia dari sejak kamu lahir sampai kamu mati. Tapi yang mulai dicatat dari sejak kamu balik sampai kamu mati. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun,
ada yang 30 tahun dari masa balignya sampai kematiannya, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in, umurnya umatku kebanyakan antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalil man yujawiz thamanin, sedikit saja umatku yang umurnya sampai lebih dari 80 tahun. Bu, kalau udah umurnya di atas 80 tahun, sakit sedikit aja orang udah doainnya husnul khotimah. Teman-teman sekalian, sedikit saja umurnya umat ini, sedikit yang sampai lebih dari 80 tahun, dan bisa dikatakan gak ada yang usianya di atas 120 tahun. Gak ada sekarang ini di atas muka bumi orang yang usianya di atas 120 tahun, apalagi 150 tahun. Udah gak ada, teman-teman sekalian. Pendek aja. Tapi kalau ditanya yang di dalam kuburan sudah hidup 120 tahun, ada apa nggak ada? Banyak. Yang di dalam kuburan sudah berusia 240 tahun sejak masuk dalam kuburan, ada apa nggak ada? Yang dalam kuburan sudah berada di sana 2000 tahun, ada apa nggak ada? Banyak. Betapa kita tahu umur kita di dunia ini sangat sebentar sekali. Alam kuburmu nanti jauh lebih panjang dari masa hidupmu di dunia. Belum lagi sesudah masa kubur tersebut terjadi hari kiamat, kemudian semuanya dimatikan, sampai bahkan malaikat sang peniup sangkakala pun Allah SWT matikan juga. Di masa 40 kata Nabi Muhammad, ada yang meriwayatkan 40 tahun, ada yang meriwayatkan 40 hari. Allah sendirian, benar-benar sendirian. Allah bertanya, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa sekarang, siapa pemilik kekuasaan sekarang, siapa raja yang sesungguhnya sekarang. Lillahil wahidil qahar, Allah sendiri yang menjawab, sekarang kerajaan hanya milik Allah semata, zat yang maha agung lagi maha perkasa. Kemudian Allah hidupkan kembali malaikat Israfil. Wa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Allah SWT perintahkan malaikat Israfil untuk kembali meniupkan sangkakala yang keduanya. Mereka pun kemudian hidup kembali. Turun hujan, yushbih mani rijal kata Nabi Muhammad. Turun hujan serupa dengan maninya kaum laki-laki, kemudian dari bumi yang sekarang sudah Allah gantikan menjadi tanah lapang bernama mahsyar, Allah SWT kemudian hidupkan manusia kembali. Hidup semuanya berbarengan dengan cepat sampai semuanya sama tinggi, usianya kurang lebih sama, di usia sekitar 33 tahun. Demikian ceritanya baginda Nabi besar Muhammad. Jarak matahari didekatkan. Saat itulah semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga zaman yang terakhir berada di padang mahsyar. Berapa lama ustazah? Lama sekali, lama sekali. Kepanasan, kegerahan, ada yang tertimbun dengan keringatnya sendiri,
Ada yang keringatnya sampai ke leher, ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, sementara sebagian yang lain tidak berkeringat sama sekali. Saudariku sekalian, sampai kemudian perwakilan dari para nabi-nabi memiliki ide untuk meminta pertolongan kepada para nabi-nabi. Datanglah mereka kepada Nabi Adam, datanglah mereka kepada Nabi Nuh, datanglah mereka kepada Nabi Musa secara berganti-gantian. Tapi semua nabi-nabi tersebut bahkan hanya mengangkat tangan mengatakan, saya tak mampu berbuat apa-apa untuk kalian kali ini, datanglah kepada nabi yang lain. Hingga datanglah mereka kepada Nabi Muhammad yang kemudian berkata, ana laha, akulah yang dapat memberikan pertolongan untuk kalian semuanya. Pada hari ini Allah kemudian mengijabah doanya Nabi Muhammad, dipindahkanlah manusia kepada marhalah yang berikutnya, masa yang berikutnya, yaitu masa pembalasan. Panjang sekali. Para ulama bahkan mengatakan antara nabi ke nabi aja, mereka nyari Nabi Adam, kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh, itu makan waktu 40 tahun lamanya. Saudaraku sekalian saya muliakan, sampai masa pembalasan, masa penghisaban, perhitungan amal itu pun panjang sekali. Dimulai dari diberikannya sahifah, diberikannya buku rapot kehidupan kamu. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Ya wailata hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya ampun, ini buku-buku apaan sih? Ini kitab-kitab apaan? Kenapa semua kata-kata saya ada di sini? Sayyidina sahabat yang mulia Sayyidina Ibnu Abbas meriwayatkan, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Beliau mengatakan bahwa saat seseorang tertawa, Allah bahkan, malaikat bahkan tidak menuliskannya hanya Halimah tertawa, nggak gitu tulisannya, tapi hanya berapa semua ketulis semuanya, nggak kecil nggak besar, semuanya ada dalam catatan kehidupanmu. Betapa satu kalimat terkadang membawa penyesalanmu sedemikian rupa. Rubba kalimatin lam talqa biha balan yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Terkadang satu ucapan terkeluar begitu saja dari mulut seseorang membawa penyesalan di akhirat, sebab ternyata satu kalimat tersebut dapat membuatnya terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Kemudian dibukakan layar, diperlihatkan kehidupan seseorang dari balegnya sampai dengan wafatnya, sampai dengan kematiannya. Ada banyak, Nabi Muhammad bercerita, ada banyak orang-orang yang ketika dibuka aib-aibnya di hadapan semua manusia, di hadapan para nabi-nabi, di hadapan semua orang pada saat tersebut, dari malunya dia ketika dibuka aibnya sampai berguguran daging wajahnya hari itu. Sampai berguguran daging wajahnya hari itu. Allahumma ya satirul hal la takshifhu ya Allah. Wahai Zat yang maha menutup aib, jangan pernah buka aib-aib kami di hadapan hamba-hambamu ya Allah. Sitrakal ladzi la yankashif fid dunya wal akhirah,
Kami mohon penutupan aib darimu ya Allah, di dunia maupun di akhirat. Allahumma ya man azharal jamil wa sataral qabih, wahai zat yang telah menutup rapat-rapat aib-aib kami dan hanya menunjukkan yang bagus-bagus saja selama ini, penutupan aibmu di akhirat nanti lebih kami harapkan lagi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kemudian ditimbang amal satu demi satu, dipertanyakan dan ditimbang. Paniknya setengah mati, tegangnya setengah mati. Kemudian ada masanya para umat mencari nabi-nabinya untuk meminta syafaat. Kemudian ada masanya umat diperkenankan minum dari telaga nabi-nabinya, sementara yang tidak mengikuti nabi-nabi tersebut hanya akan menjadi orang-orang yang tertolak dan diusir dari telaga nabi-nabinya. Inna haudi ma baina Ailah wa San'a walau minal abari ka'adad nujumis sama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telagaku namanya Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal Kautsar, sesungguhnya kami telah menghadiahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad telaga Kautsar. Kata Nabi, haudi ma baina Ailah wa San'a, telagaku itu panjang sepanjang kota Ailah di Mesir dan San'a, sebuah kota di Yaman. Panjangnya kayak dari Jakarta ke Surabaya, panjang telaganya Nabi Muhammad, lebih dari itu. Walahu minal abari ka'adad nujumis sama, ada cangkir-cangkirnya sebanyak bilangan bintang di angkasa. Siapa yang meminumnya niscaya tidak akan haus selamanya. Artinya siapa yang meminumnya pertanda bahwa dia akan masuk ke dalam surga, sebab di neraka semua orang bakal kehausan. Karenanya yang puasa hari ini dan saat ini mungkin sedang berada dalam kehausan, saya mendoakanmu semoga hari itu kamu tidak akan diberi kehausan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi minum dari telaganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, barulah kemudian sesudah itu kita kemudian berada dalam masa melewati jembatan Sirat yang terbentang di atasnya neraka, di ujungnya adalah pintu surga. Wa inhum illa wariduha, kata Allah dalam Al-Quran, semua dari kalian akan melewati neraka, sebab neraka terbentang di atas jembatan. Kalian semuanya bakal lewat di atas jembatan tersebut, dan orang pertama yang melewatinya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang pertama yang melewati jembatan Sirat, sebab kunci surga berada di tangannya. Meskipun begitu, beliau sesudah membuka pintu surga, beliau hanya akan berdiri di pintu surga sebelah kiri. Di samping kiri
arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Di sana terdapat menara, di sana terdapat mimbar yang Nabi Muhammad bercerita, inna mimbari ala yasari arsyir rahman, sesungguhnya mimbarku berada di samping kiri arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Rasul, bukankah engkau biasanya menyukai yang kanan-kanan? Mengapa engkau memilih mimbar yang sebelah kiri? Nabi Muhammad menjawab, sebab mimbar yang itu paling dekat dengan jembatan, paling dekat dengan neraka. Dari sana aku mau melihat umatku saat melewati jembatan tersebut. Hingga apabila umatku tergelincir kakinya dari atas jembatan, dia dapat memandang wajahku. Kemudian dia akan memanggil namaku seraya berkata, wa sayyidah wa muhammadah, duh Nabi Muhammad tolong saya, wahai Nabi Muhammad selamatkan saya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inni akhidun bi'ujazikum minan nar, aku akan menarik lenganmu dari api neraka hingga tidak sampai masuk ke dalam neraka. Aku selamatkan kamu kembali di atas jembatan hingga kamu dapat masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Ya bakhtana bin Nabi, kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, apakah semua orang akan dapat memandang wajah Nabi Muhammad? Tidak. Apakah semua umat Nabi Muhammad dapat memandang wajah Nabi Muhammad? Tidak juga. Karena itulah Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidah Aisyah, pada saat Sayyidah Aisyah mengatakan, ma adwa anuraka ya Rasulullah, duhai alangkah terangnya cahayamu wahai Rasul. Nabi Muhammad menjawab, fawail liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah, celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahku wahai Aisyah. Ada banyak umatnya saat melewati jembatan Sirat, ia tergelincir kakinya, akan tetapi tak dapat memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia pun tak dapat menyeru nama Nabi Muhammad, sehingga mohon maaf tak ada sesiapapun yang dapat menyelamatkan dia pada hari tersebut. Mereka adalah orang-orang yang beriman, tapi hatinya kosong dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Karenanya sering saya sampaikan padamu, untuk cinta tak perlu jumpa, tapi untuk jumpa kamu perlu cinta. Untuk dapat berjumpa kamu perlu cinta. Karena itu Nabi Muhammad mengatakan, anta ma'aman ahbabta, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, kelak dia akan bersama denganku di surga. Semoga kita menjadi salah satunya. Amin. Saya ceritakan panjang lebar mengenai hal ini untuk biar kamu punya gambaran betapa masa sesudah kematianmu akan menjadi sangat panjang, dan bahwa masa hidupmu di dunia ini adalah masa yang sangat singkat, sangat singkat. Tapi masalahnya yang singkat ini, dari sejak kamu balik sampai mati ini, teman-teman saudariku sekalian, masa
panjang sesudah kamu masuk dalam kuburan sampai dengan surga atau neraka sebagai tempat kamu kembali, semuanya bergantung dari masa pendekmu di atas muka bumi ini. Jika kamu baik di sini, kamu akan bahagia di sana. Jika kamu tidak baik di sini, di dunia yang singkat ini, kamu akan sengsara untuk masa selama-lamanya di sana, dikubur dan di masa sesudahnya. Sebab dunia bukanlah tujuan. Ia hanyalah sedikit perjalanan. Ia hanyalah perjalanan pendek. Ia hanyalah perjalanan singkat, yang sebagaimana ucapan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, "Ya Umar, kun fid dunya ka'annaka 'abir sabil." Wahai Umar, jadilah kamu di dunia, hiduplah kamu di dunia dengan pemikiran bahwa kamu hanyalah seorang musafir. Kita hanyalah seorang yang sedang melakukan perjalanan pendek beberapa hari untuk kemudian kita melanjutkan perjalanan panjang kita. Masalahnya di pendek perjalanan inilah kita diminta untuk mengumpulkan sebanyak-banyak bekal, sebab masa panjang sesudahnya hanya akan bergantung dengan masa pendekmu di sini. Karenanya sering saya sampaikan, jika hidupmu di dunia ini hanya untuk dunia, maka bekal mana yang kamu akan bawa untuk masa kekalmu kelak di akhirat? Jika hidupmu di dunia hanya sekedar untuk mencari dunia, bekal yang mana yang akan kamu bawa? Mati. Jika semua yang kamu usahakan di dunia hanyalah untuk duniamu, yang mana yang akan kamu bawa untuk akhiratmu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai kamu menjadi seseorang yang menyesal karena ternyata semua yang kamu upayakan, semua yang kamu usahakan, semua yang kamu pedulikan di atas muka bumi ini, ternyata tak ada sedikit pun yang kamu bawa begitu kamu masuk ke dalam alam kuburmu. Menabunglah, masukkan saldo sebanyak-banyaknya untuk kamu bawa ke negeri akhiratmu nanti. Kalau bukan kamu yang memikirkan akhiratmu, menurutmu siapa lagi? Kalau bukan kamu yang memikirkan nasibmu saat kamu mati, saat kamu dikubur, saat kamu di mahsyar, saat kamu dihisab, saat kamu diperhitungkan, saat dibuka layarmu lebar-lebar, saat kamu melewati jembatan, kalau bukan kamu sendiri yang memikirkan nasibmu, kamu pikir siapa lagi? Tak ada siapapun, tak ada siapapun yang akan menanggung kehidupan kamu selain dirimu sendiri. Tak ada siapapun
yang akan dihisab atas perbuatanmu selain kamu sendiri. Tak ada sesiapapun yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan dirimu selain kamu sendiri. Karenanya, menurutku sudah waktunya kamu memikirkan tentang hal ini sekarang juga. Sudah waktunya bagimu untuk memikirkan tentang hal ini. Sudah panjang waktumu kamu habiskan memikirkan duniamu. Sudah waktunya berputar arah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju kepada berbekal, hingga semoga tidak kembali kamu kepada Allah, melainkan sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan padamu seindah-indah bekal. Hingga semoga ketika kamu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saat datang ajalmu nanti, Allah telah ridha padamu, Allah telah sayang padamu, Allah telah cinta padamu, telah dibukakan untukmu pintu rahmatnya, telah dibukakan untukmu pintu kasih sayangnya. Ketika saat kembalimu, Allah menyambutmu dengan penuh keridhaan. Semoga sebab saya khawatir jika kamu hidup hanya sibuk dengan duniamu semata. Saya khawatir jika kamu hidup di dunia hanya untuk menumpuk-numpuk harta dunia saja. Saya khawatir jika kamu hidup hanya sibuk-sibuk mengemis-ngemis cinta manusia saja. Hari-harimu kamu pikirkan tentang apakah suamimu mencintaimu, apakah dia tidak berpaling hati darimu, kemana sajakah dia hatinya selama ini, apakah seluruh cintanya, seluruh hartanya hanya untuk semata-mata dirimu belaka, ataukah ada perempuan lain yang selama ini dia simpan di dalam hatimu. Sibuk terus pikiranmu ke arah sana, hingga kamu sibuk hari-harimu untuk meninggikan hidungmu, mempercantik wajahmu, membuat mulus kulitmu. Saya khawatir saat waktumu tiba, Allah belum ridha padamu. Allah berkata, bagaimana aku mencintaimu jika selama ini kamu tak pernah tertarik dengan cintaku? Saya khawatir jika sibukmu di dunia hanya untuk dunia. Saya khawatir ketika datang ajal menjemputmu, Allah tutup darimu pintu rahmatnya. Allah tidak bukakan untukmu pintu kasih sayangnya. Dan jika kamu tertutup dari pintunya Allah, kiranya kemana kamu? Jika Allah tidak ridha padamu saat ajal datang menjemputmu, kamu harap siapa yang akan menyambutmu? Wa qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Allah berfirman itu dalam Al-Quran. Ada orang-orang, kata Allah, ketika datang ajal menjemput mereka, ketika waktunya telah tiba, dia kemudian berkata, ya Allah, kembalikan hidupku di dunia. Aku belum siap mati sekarang, ya Allah, kembalikan lagi setahun, ya Allah, setahun lagi aja, ya Allah. Enggak boleh setahun, sebulan, ya Allah. Enggak boleh sebulan, seminggu aja, ya Allah. Enggak boleh juga sehari, ya Allah. Kembalikan hidupku di dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan mengerjakan amal-amal kebaikan yang selama ini aku tinggalkan. Aku akan sholat, ya Allah. Aku akan berzikir, ya Allah. Aku akan bersolawat kepada kekasihmu, ya Allah. Aku akan mengemis-ngemis cinta darimu, ya Allah. Aku akan beristighfar memohon ampunan padamu, ya Allah. Aku akan bersedekah, ya Allah. Aku akan berbuat kebaikan, ya Allah. Aku akan berbakti kepada orang tuaku, ya Allah. Aku akan menebarkan kebaikan kepada siapapun. Aku tidak akan sibuk dengan diriku, ya Allah. Aku tidak akan sibuk memberi makan hawa nafsuku, ya Allah. Kembalikan lagi hidupku di dunia, ya Allah. La'alli a'mal salihan fima taraktu. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla, tidak lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah kalimat yang akan keluar darimu begitu saja. Itu adalah doamu yang aku tak lagi sudi mendengarkannya. Wa min waraihim barzakhun. Sekarang saatnya adalah alam barzakh. Rasakan hidupmu di alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari pembalasan, sampai datangnya hari kiamat. Aku akan memperhitungkan segala sesuatunya denganmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bacalah Al-Quran. Kamu akan tahu betapa urusanmu ini bukan main-main. Bacalah Al-Quran, kamu akan faham. Ternyata dunia memang bukan tujuan. Ia adalah pencarian bekal. Ia adalah pencarian bekal. Ia adalah acaramu buat nabung. Karenanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ad-dunya darul amal la jazaa fiha wal akhirah darul jaza la amala fiha. Duniamu sekarang adalah waktumu untuk bekerja. Jangan ngarep gajiannya di dunia, jangan ngarep upahnya di dunia. Dan akhirat adalah tempatnya gajian, adalah tempatnya pembalasan. Tidak lagi kamu akan diminta untuk bekerja di akhirat. Sekarang dunia waktunya kerja. Sekarang dunia waktunya berbekal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita seindah-indah bekal untuk kita bawa menuju alam akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu sudah faham ini, saatku memberitahu padamu tentang seindah-indah bekalnya, tentang apa yang seharusnya kamu jadikan sebagai pembekalan di sisa kehidupanmu ini. Yang pertama, bagusin niat. Teman-teman, dalam sebuah kitab saya baca
kitab ditulis ulama terkemuka. Akhirat, surga kekal. Padahal orang Islam, orang mukmin jalanin kehidupannya hanya sebentar. Misalnya ada orang balik ngerjain taat setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian meninggal dunia. Atau misalnya ada orang masuk Islam di usia 60 tahun, kemudian dia meninggal dunia hanya di usia 60 tahun tambah 3 bulan. Atau misalnya ada orang Islam, dia ngerjain maksiat atau hidupnya biasa-biasa saja, ada taat, ada maksiat, tapi kemudian dia bertaubat. Dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbaiki kehidupannya. Dia mengarahkan biduk kehidupannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kemudian dia meninggal dunia. Semua yang tadi telah saya sebutkan ini, di akhiratnya dia akan mendapatkan surga dan dia kekal di dalam surganya. Padahal ia hanya mengerjakan ketaatan beberapa waktu aja, tapi balasannya panjang di surga. Sebaliknya, kalau ada orang dia hidup dalam kemaksiatan, atau dia semula hidup dalam kebaikan, kemudian dia terfitnah, keluar dari kebaikannya, keluar dari ketaatannya, kemudian dia sibuk dengan dunianya, dia sibuk dengan maksiatnya, kemudian dia meninggal dunia tanpa membawa iman, dia meninggal dunia dalam su'ul khatimah, dalam kematian yang buruk. Dia pun kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Kenapa? Padahal dia hanya bermaksiat sebentar, padahal dia hanya berbuat dosa sebentar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sebentar, tapi masa panjang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Kenapa balasan segala sesuatu selama-lamanya, padahal perbuatannya hanya sebentar saja? Para ulama menjawab, karena niat. Karena niat. Bu, kalau kamu tanya pada orang-orang soleh, atau kalau mau kamu tanya, gak usah orang soleh-soleh banget deh, saya gak soleh-soleh banget. Kalau kamu tanya saya, Ustazah, kalau umur Ustazah panjang sampai 200 tahun, apa yang akan Ustazah lakukan? Kalau kamu tanya saya, andai umur saya panjang sampai 200 tahun sekalipun, tak akan ada yang saya pilih selain apa yang sudah saya pilih sekarang. Saya akan pakai umur saya itu untuk belajar menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan atau telah berikan kepada saya. Saya akan sibuk melakukan apa yang saya sibukkan diri saya sekarang ini. Kalau umur saya Allah panjangkan lebih lagi, misalnya saya hanya akan pergi ke berbagai macam daerah, negara, pulau, untuk saya bercerita tentang Allah dan Rasulnya.
saya akan berbekal dengan hal ini. Kalau kamu tanyakan kepada ahli ibadah yang biasa menghidupkan malamnya dengan tahajud panjang mereka, kamu tanyakan pada mereka, kalau kamu tahu umurmu masih akan panjang hingga 200 tahun, apakah kamu akan melakukan tahajud semacam ini juga? Mereka akan menjawab, bala, tentu saja. Seberapapun panjangnya umur saya hanya akan melakukan hal ini, sebab inilah yang akan saya bawa menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya padamu, bukankah kamu selama ini mengerjakan sholat fardu? Betul kan? Subuh tadi sholat apa enggak? Sholat. Tentu saja kecuali yang sedang berhalangan. Subuh tadi sholat apa enggak? Yang tidak berhalangan sholat, bukan? Teman-teman sekalian, kalau kamu tahu umurmu sampai 120 tahun, kira-kira kamu akan lanjut sholat subuh apa enggak setiap pagi? Sholat, tentu saja. Dari situlah kamu dibalas Allah dengan kekekalan. Dari niat itulah Allah membalasmu, teman-teman saudaraku sekalian. Dari situlah Allah membalasku. Allah membalas siapapun hamba-hambanya yang soleh-soleh dengan Allah masukkan ke dalam surga. Sholat duhurnya hanya 20, 30, 40, 50 tahun dalam hidupnya, tapi Allah akan membalas sholat subuh ini dengan balasan yang kekal. Sebab andai pun dia berumur lebih panjang lagi, dia akan juga melaksanakan hal tersebut. Dan karena niat inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan balasannya kekal. Karena itulah saya sampaikan padamu, perbanyaklah niat-niat soleh, perbanyaklah niat-niat baik, perbaharuilah niat-niatmu, baguskanlah niatmu, sebab kamu hanya akan dibalas Allah sesuai dengan niatmu tersebut. Niatmu bagusin. Niat hidupmu buat apa? Perbaiki jika memang belum tepat. Niat itu kayak tujuan. Nih, niat hidup kamu buat apa? Kayak semacam tujuan hidup kamu nih mengarahnya kemana gitu. Kalau kamu, saya hidup ini buat buat anak-anak saya, biar hidup mereka makmur. Kamu niat hidup kamu buat apa? Saya niat hidup saya itu pengen membahagiakan orang tua saya. Niat hidup kamu buat apa? Niat hidup saya itu buat membahagiakan suami saya. Niat hidup kamu buat apa? Buat biar saya sehat. Biar saya sehat, biar saya kuat, sampai di masa tua saya kuat. Itu niat hidup saya. Ini saya kasih tahu. Sehingga sekalian, kalau niat hidupmu itu hanya akan berakhir dengan kematian, ini yang saya sebut bahwa kamu masih berniat dengan niat-niat duniawi. Dan itu akan sia-sia saat kamu masuk ke dalam alam kuburmu nanti. Sia-sia belaka. Sebab begitu kamu masuk dalam kuburmu, anakmu gak akan ikut kamu bawa, suamimu gak akan ikut kamu bawa, bahkan dirimu, badanmu, tubuhmu
hanya akan menjadi santapan rayap-rayap tanah. Ustazah, bukankah kita diperintahkan Allah membahagiakan orang tua kita? Teman-teman, kalau kamu berbuat itu karena Allah, ya, itu namanya berbekal. Tapi kalau kamu menjadikan itu hanya untuk duniamu semata, yaitu namanya bukan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bahkan selain dirimu, orang-orang, mohon maaf, yang non-muslim sekalipun berbuat yang sama. Kenapa kamu bahagiakan orang tuamu? Ya, kalau saya bahagiakan orang tua saya tuh, sayanya lebih sehat, sayanya hidupnya lebih mudah, sayanya hidupnya, oh, dunia bukan? Sesuatunya nggak akan kamu bawa mati, bukan? Ini teman-teman saudaraku sekalian, letak perbedaannya. Yang saya ingin kamu semuanya menjadi orang-orang yang memperbaiki niat. Naikkan niatmu, bukan untuk siapapun dari manusia, melainkan kamu berbuat ini hanya karena Allah. Semua yang tidak kamu bawa mati, jangan bela mati-matian. Semua yang tidak kamu bawa mati, jangan niatkan itu. Sebab semuanya hanya akan pergi saat kamu kemudian mati. Yang datang dan pergi, jangan kamu jadikan hidupmu untuk mereka. Jadikan hidupmu hanya untuk yang tak akan pernah pergi. Jadikan hidupmu hanya untuk Allah. Hingga saat siapapun pergi, ia akan tetap bersama denganmu. Tahun lalu saya diuji Allah dengan sakit. Sakit yang cukup berat. Ada tulang belakang saya ini yang pecah, membuat saya beberapa waktu sampai dengan tak mampu berdiri apalagi berjalan. Ada hari-hari, ada masa-masa di mana terkadang saya berbaring di waktu malam. Suami saya di samping saya rasa, saya bisa merasakan suami saya sayang sama saya. Tapi di waktu malam ia tertidur dengan lelap di samping saya, sementara saya sakit yang saya rasakan membuat saya tak mampu tidur bahkan beberapa menit saja sekalipun. Saudaraku sekalian, ini mengajarkan kepada saya bahwa ternyata manusia tak seberarti itu. Bahkan yang sangat sayang kepada kita sekalipun, apalagi yang tidak punya rasa kepada kita. Bahkan sejak masih di dunia ini, manusia tidak seberarti itu, teman-teman. Ini yang sayang sama kita.
nggak bisa ngapa-ngapain. Saat saya sakit, yang paling sayang sekalipun mas saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat apa-apa. Saat saya sedang sakit-sakitnya, terkadang malah suami saya memutuskan untuk pergi, untuk keluar gitu dari kamar. Saya tanya, saya sedang sakit, kenapa kamu memutuskan keluar kamar? Dan dia bilang, saya nggak tahan lihat kamu sakit Halimah, di saat saya tidak bisa berbuat apa-apa sama kamu. Lihatlah betapa manusia ternyata tidak seberharga itu. Kenapa kamu memutuskan untuk mencintainya terlalu dalam? Ternyata siapapun tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kenapa kamu memutuskan untuk mengemis-ngemis cintanya sebegitu dalam? Saudariku sekalian, saat saya sakit itu saya merasa ternyata manusia tidak dapat berbuat apa-apa, termasuk saya. Saya sayang sama diri saya, sayang luar biasa. Saya mandikan tiap pagi, saya bersihkan badan saya. Nih, ketika saya merasa ada ingus yang mau keluar, saya usap. Apa namanya kalau bukan sayang? Saya sayang sama diri saya, teman-teman. Saya sayang sama badan saya. Tapi di saat saya sakit beberapa masa yang lalu, beberapa waktu yang lalu, setahun tepatnya yang lalu, saya tidak dapat berbuat apa-apa kepada saya. Dari sini saya tahu betapa ternyata tubuh saya, badan saya, diri saya tidak seberharga itu. Saya ternyata tidak dapat menyelamatkan saya. Saya ternyata tidak dapat menyehatkan saya. Saya ternyata tidak dapat berbuat apa-apa kepada saya. Tidak bisa menghentikan rasa sakit yang sedang saya alami. Tidak bisa memberikan sedikit istirahat, sedikit tidur yang menjadi istirahat saya kepada diri saya sendiri. Saya menyadari ada yang lebih dekat dengan diri saya daripada suami saya, daripada sahabat-sahabat saya, daripada keluarga saya. Saya menyadari ada yang lebih dekat dari diri saya daripada diri saya sendiri. Dialah yang telah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku, Allah, lebih dekat dengan seorang manusia daripada dia dengan detak nadinya sendiri.
salah satu ayat paling romantis yang saya rasa, salah satu ayat paling indah yang saya rasa, Dia Allah mengatakan tentang kita umat manusia, tentang saya sebagai hambanya. Aku Halimah lebih dekat denganmu Halimah daripada suamimu denganmu, daripada sahabat-sahabatmu denganmu, daripada siapapun denganmu. Aku Halimah lebih dekat denganmu daripada kamu dengan dirimu. Aku Halimah lebih dekat denganmu daripada kamu dengan detak nadimu sendiri. Bagaimana mungkin yang terdekat ini kamu tinggalkan? Bagaimana mungkin yang terdekat denganmu ini kamu acuhkan? Bagaimana mungkin yang terdekat denganmu ini kamu tidak pedulikan? Ia adalah segalanya bagimu. Bagaimana mungkin kamu jadikan dia bukan sebagai tujuan? Hidupmu berharga ketika kamu jadikan Allah segalanya. Hidupmu berarti ketika kamu jadikan Allah sebagai tujuanmu satu-satunya. Biduk hidupmu telah sesuai jika kamu arahkan dan kamu jadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Niatkanlah hidupmu untuk Allah. Niatkan hidupmu untuk Allah. Saat kamu bangun tidur, katakan pada dirimu, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menghidupkan aku kembali setelah sebelumnya aku mati dan tak sadarkan diri. Hanya kepadamu aku kembali. Hidupku darimu dan kepadamu aku menuju, maka aku akan jadikan segalanya untukmu. Bukankah itu yang diajarkan oleh nabimu? Kamu sering lupa sih. Yuk, saya ingatkan kamu kembali. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saat kamu mau tidur, ucapkan pada dirimu, ya Allah, hidupku darimu, mati aku pun darimu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Aku hidup darimu ya Allah, aku mati pun kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan terimalah aku sebagai hamba-Mu. Saat kamu mandi, mandilah untuk Allah. Niatkan, pengen jadi hambanya Allah. Saya hari ini mau begini, mau begitu. Kalau saya nggak mandi jadi lemes.
nanti saya nggak benar mengerjakan tugas saya sebagai hamba Allah, saya mandi karena Allah. Kamu sholat subuh, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu subhi, ya Allah saya sholat subuh rakaatain, 2 rakaat, imaman atau makmuman, kamu mengerjakan itu lillahi ta'ala, saya kerjakan ini semuanya ya Allah hanya untukmu semata. Kamu hari ini puasa karena kamu tahu ini hari Asyura, kamu disunahkan buat berpuasa. Kenapa kamu mau puasa hari ini? Padahal kamu kalau puasa haus, kamu kalau puasa lapar, kamu kalau puasa lemes. Kamu kerjakan puasa ini dari sejak malam tadi, kamu bilang nawaitu shauma ghadin an sunnati yauma Asyura, saya mengerjakan puasa besok hari, puasa hari Asyura. Kamu katakan lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Aku rela lapar untukmu ya Allah, aku rela haus untukmu ya Allah, aku rela lemas untukmu semata ya Allah, bukan untuk tujuan selain itu. Ketika kamu datang waktu maghrib, kamu makan, kamu minum, kamu berpuasa karena siapa? Karena Allah. Allahumma lakas sumtu, kita bilang ya Allah karenamu aku berpuasa hari ini. Wabika amantu, sebab hanya kepadamu aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dengan rizki darimu ya Allah aku berbuka. Birahmatika ya arhamar rahimin, rahmatmu yang kami harap, sebab engkaulah zat yang maha penuh kasih sayang. Semuanya kita lakukan hanya dari Allah, dan kita melakukannya hanya karena Allah. Pastikan itu. Termasuk adik-adik kalau nikah jangan karena cinta, kamu hanya akan berujung kecewa. Dunia bukan tujuan, dek. Dan liatin, percaya saya, liatin orang yang niatnya hanya karena cinta, ketika dia menikah dia akan terus-terusan tertampar dengan rasa kecewa lagi dan lagi. Ustazah, saya sangat kecewa dengan pernikahan saya. Saya sangat kecewa dengan laki-laki itu, Ustazah, yang saya nikahi. Dia berubah, gak sama sebelum nikah sama sesudah nikahnya. Dulu dia bilang aku tak sanggup hidup dengan tanpamu. Sekarang dia bilang aku tak sanggup hidup denganmu. Laki-laki itu, Ustazah, dulu dia berkata aku adalah segalanya. Ternyata sekarang, Ustazah, aku hanyalah menjadi salah satunya. Kamu bakalan terus kecewa, dek, kak, kalau kamu menjadikan nikahmu itu, rumah tanggamu itu hanya untuk suamimu, hanya untuk mencari-cari cinta dia, hanya karena cinta manusia, nggak bakalan selamat rumah tangganya, nggak bakalan teman-teman saudariku sekalian. Kamu hanya akan kecewa lagi, terus saja kayak begitu. Karena memang bukan untuk itu kamu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sampai kapan kamu nih dikasih pelajaran sama Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa manusia bukanlah segalanya, bahwa harta bukanlah segalanya? Mau sampai kapan? Kamu ngambil pelajarannya tuh mau sampai kapan? Ayolah.
Seharusnya kamu udah bisa ngambil pelajarannya. Oh iya ya, saat saya sakit nggak ada siapapun bisa berbuat apapun, harta saya pun juga nggak bisa buat apa-apa. Teman-teman sekalian, kamu kalau punya duit banyak, miliaran misalnya, apakah miliaran uangmu bisa mencegah satu gigimu yang akan tanggal? Nggak bisa. Apakah uangmu segitu banyak bisa mencegah satu rambutmu dari beruban? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa mencegah sedikit pun rasa sakit yang datang. Nggak bisa. Karena semuanya memang nggak ada artinya. Yang berarti, yang segalanya hanya satu, yaitu Allah. Itu sebabnya saya sering sampaikan. Itu sebabnya saya sering sampaikan padamu. Kamu boleh kehilangan siapapun, asalkan jangan Allah. Kamu boleh kehilangan apapun, asalkan jangan iman. Imanmu, keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai hilang darimu, teman-teman sekalian. Jangan sampai pergi darimu. Allah adalah segalanya. Seorang ulama mengatakan, in wajadtallah fa ayyu syai'in yafkiduk. Kalau kamu dapat Allah, kamu kehilangan dari apa? Wa illam yujidillah. Dan kalau kamu kehilangan Allah, kamu dapat apa? Enggak dapat apapun kalau kamu kehilangan Allah. Dan kalau kamu dapat Allah, kamu dapat segalanya. Maka hal utama yang harus kamu lakukan adalah bagusin niat. Niatkan hidupmu untuk Allah. Niatkan hidupmu untuk Allah. Kamu nikah karena Allah. Kamu berbuat baik kepada suamimu karena Allah. Kamu sayangi anak-anakmu karena Allah. Kamu berbakti kepada orang tuamu karena Allah. Kamu berbuat baik sama teman-temanmu karena Allah. Kamu berbuat baik sama tetanggamu karena Allah. Kamu nafkahi orang-orang yang tidak mampu karena Allah. Kamu santuni anak yatim hari ini karena Allah. Kamu peduli dengan nasib saudara-saudarimu yang ada di negara-negara yang sedang bertikai karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu lakukan semua bentuk kemanusiaanmu, apapun itu semuanya karena Allah. Kamu lakukan segala kebaikan-kebaikan karena Allah. Hanya ketika sesuatu kamu lakukan karena Allah, sesuatu tersebut akan menjadi bermakna, akan Allah bawakan sampai ketika kamu masuk ke dalam kuburmu nanti. Benerin niat, benerin niat, jadikan semuanya lillahi ta'ala. Bahkan saat kamu hadir di majelis, saat saya datang mengajar, saat kamu memandang wajah saya, saat kamu mendengar suara saya, saat saya menyampaikan semuanya ini, semua ini baru akan bermakna ketika kita melakukannya hanya karena Allah. Insya Allah. Ini yang bikin kajian hari ini, yang nyiapin bunganya, yang ngaturin sound systemnya, yang mengundang orang-orangnya, yang memberikan apapun aja sebagai bentuk donasinya. Apapun yang kamu lakukan, ia hanya akan bermakna ketika kamu melakukannya karena Allah. Satu, benerin niat. Dua, kerjakan taat. Kerjakan taat. Kerjakan. Sholatmu jangan tinggal, ibadahmu jangan tinggal, auratmu tutup.
kerjakan taat. Apapun aja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kita dengar para ulama-ulama kita menyampaikannya, kita dengar para ustadz-ustadz menyampaikannya dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in menyampaikannya kepada ulama sampai kepada zaman kita sekarang. Ulama menyampaikannya kepada umat, kita perlu mengatakan sami'na wa ata'na. Kita dengar, kemudian kita mematuhinya. Insya berusaha. Kita belajar buat terus taat pada Allah Subhanahu wa taala, buat terus patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah bilang, "Fadhkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kalian kepada Allah. Zikirlah, sebutlah nama Allah, berzikirlah kalian kepada Allah. Zikir. Baca zikir. Habis selesai sholat kita baca zikir, pagi-pagi kita baca zikir, malam hari sebelum tidur kita baca zikir. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah adalah zat yang maha pengampun. Beristighfarlah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, ucapkanlah salam kepada beliau, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau gitu bersolawatlah, ucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah Allah. Kalau ada yang bilang enggak usah banyak-banyak bersolawat, itu bid'ah. Kalau ada yang bilang enggak usah berzikir banyak-banyak, itu adalah bid'ah. Zikiran yang kayak beginian enggak boleh, itu bid'ah. Enggak usah banyak-banyak baca tasbih, subhanallah wa bihamdi, ini itu semuanya itu adalah bacaan-bacaan yang bid'ah. Teman-teman sekalian, jangan dengerin. Allah udah kasih tahu, fadhkurullaha dzikran katsira. Allah udah kasih tahu, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah udah kasih tahu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita hanya perlu sami'na wa ata'na. Kita dengarkan firman Allah, kemudian kita laksanakan perintah tersebut. Insya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, satu, bagusin, niatkan semuanya lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, kerjakan. Tiga, taubatin dosa. Taubatin dosa dan tinggalkan. Enggak usah balik-balik lagi sama dosa. Katakan tidak kepada dosa. Ada yang ngajakin kita buat deketin laki-laki yang bukan suami kita, katakan tidak. Kalau ada laki-laki datang merayumu, walaupun dengan imbalan transferan berjuta-juta, katakan tidak. Hidupmu udah banyak salahnya, udah perjalanannya kita nggak tahu sisa berapa lagi, mau terus nambahin dosa? Perjalanan mana yang akan kamu bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala jika di dunia ini masih terus dosa lagi dan lagi yang kamu kerjakan? Segitunya sama dunia. Begitu kamu mati nggak ada yang kamu bawa. Ayolah teman-teman, ayolah. Udah nggak ada perlu-perlunya lagi kita sama dosa. Yang ada ini kita belum tentu nih. Yang ada ini aja udah cukup. Siapa di antara kita yang dosanya kurang? Saya kurang dikit nih kayaknya ustazah dosa saya. Kayak masih boleh deh nambah. Nggak ada teman-teman. Yang ada ini aja belum tentu mendapatkan ampunan. Bagaimana mungkin kamu masih mau menambahkannya lagi dan lagi? Yuk.
Yang kemarinan gak bener sama suaminya, ayo sekarang benerin. Yang kemarinan suka ngomel sama anak-anaknya, minta maaf. Minta maaf sama anak. Dosamu udah banyak, dosamu udah banyak. Taubatin dosa, taubatin dosa. Insya. Minta ridho sama orang tua, minta ridho, minta ampun sama orang tua. Dosa kita juga sama beliau-beliau udah banyak, minta maaf sama orang tuanya. Yang masih pada punya orang tua, minta maaf sama mereka, minta maaf. Saudara sekalian yang saya muliakan, dah nggak usah nambah-nambahin dosa sana dosa sini, apapun aja bentuknya. Yang masih punya utang, apalagi kalau utangnya riba, buruan dibayar, nggak usah nambah dengan dosa riba berikutnya lagi. Yang ada buruan bayar, nggak usah nambah dengan dosa-dosa berikutnya lagi. Yang kemarin-kemarin suka bohong, gampang banget buat bohong, sudahi saja bohongmu itu. Mulai sekarang berusahalah untuk selalu berbicara dengan baik, dengan benar, dengan jujur. Nggak usah nambahin dosa dustamu itu. Insya apapun aja dari jenis dosa-dosa, tutup buku darinya. Waktumu sudah tinggal sedikit lagi, perbaharuilah kebaikan-kebaikanmu, tutup bukulah kamu dari dosa-dosamu. Jangan tertarik sama dosa, jangan tertarik sama dosa. Ia hanya akan membuatmu kepada sengsara sekarang di dunia dan hingga masa sesudahnya. Tutup buku dosa-dosamu tersebut. Dan yang terakhir, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kamu perlu berbekal dengan cinta. Bagusin niat, kerjakan taat, tinggalkan dan taubati dosa. Dan yang keempatnya, berbekallah dengan cinta. Cinta kepada siapa ustazah? Cinta kepada yang semestinya dicinta. Siapa yang semestinya kita cinta? Tentu saja Allah, nomor satunya. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk mencintai apapun dan siapapun yang mendekatkan kita kepada cintanya Allah. Dan jika itu masalahnya, ketahuilah tak ada yang lebih dicintai Allah dari seseorang manusia yang bernama Sayyiduna Muhammad. Cintailah Nabi Muhammad, cintailah Nabi Muhammad karena Allah, sebab Allah mencintainya. Cintailah Nabi. Taqabbal minni, ya Allah, aku jadikan anak dalam kandunganku ini pengorbananku untukmu, persembahanku untukmu. Bukan artinya dikorban terlahir disembelih, bukan. Tapi maksudnya dijadikan di jalan Allah, dalam jalan Allah, gitu. Saya niatnya, apa yang ada dalam kandunganku ini persembahanku untukmu ya Allah, terimalah ia dariku. Persembahan untukmu ya Allah. Jadi Sayyidah Hana tuh dari awal hamil enggak merasanya sebagai anak saya enggak ada. Enggak ada. Jadinya hamba Allah. Sampai lahir anaknya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sampai ketika Hana melahirkan anaknya, dilihat ternyata anaknya perempuan. Kaget dia. Kenapa kaget? Karena dia nggak nyangka. Dia pikir persembahan buat Allah, ya Allah hambamu ya Allah, persembahanku buat untukmu ya Allah. Dia pikir anak laki-laki jadi nabi, perempuan gak jadi nabi. Anak laki-laki jadi rasul, perempuan gak bisa jadi rasul.
Anak laki-laki bisa jadi imam Masjidil Aqsa, penjaga Masjidil Aqsa. Anak perempuan nggak bisa. Kaget Sayyidah Hannah, kok perempuan? Tapi beliau pun faham bahwa ketika beliau sudah menjadikan anak ini untuk Allah Subhanahu wa taala, persembahan buat Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang diinginkan Allah. Seorang anak perempuan yang menjadi persembahan untuk Allah. Jadilah Sayyidah Maryam ayah min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Enggak rasul, enggak nabi, tapi seorang waliyah min auliyaillah, seorang kekasih dari kekasih-kekasih Allah, perempuan paling tercinta di sisi Allah, nisaul jannah, perempuan-perempuan surga. Teman-teman, Nabi Muhammad menyebutnya nisaul jannah arba', perempuan surga itu ada 4. Asiyah bintu Muzahim, Asiyah bininya Pak Fir'aun, bininya Mbah Fir'aun, Asiyah Mbah Fir'aun. Kemudian Maryam ibnatu Imran, Maryam anaknya Pak Imran, anaknya Nabi Imran. Kemudian Fatimah bintu Muhammad, Khadijah bintu Khuwailid. Itu ya, istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga kita tahu anak laki, anak perempuan sama-sama bisa jadi kekasih-kekasih Allah. Teman-teman saya sekalian, kita sebagai perempuan, bukan berarti perempuan gak mungkin dicinta sama Allah, mungkin. Bukan berarti perempuan gak mungkin jadi waliullah, mungkin. Jadi waliullah enggak, tapi jadi waliyatullah. Kan gitu ya? Artinya ya kekasih Allah gitu, perempuan. Kan begitu. Kalau nabi enggak ada nabiyah, rasul enggak ada rasulah. Gitu kan? Akan tetapi wali ada waliyah. Gitu kan? Ini ngerti enggak nih? Gitu kan? Kayak perempuan tuh enggak ada yang jadi polisi. Gitu. Sebab kalau perempuan jadi polisi namanya bukan polisi tapi gitu maksud saya. Gitu kan? Nabi nggak ada yang perempuan sebab nggak ada nabiyah. Nabi perempuan tuh namanya nabiyah tuh nggak ada. Rasul nggak ada yang perempuan sebab rasul tuh nggak ada rasulah. Rasulatun gitu nggak ada. Gitu kan? Adanya cuma rasul laki-laki gitu. Tapi kalau wali, teman-teman sekalian, ada wali laki-laki, ada juga wali perempuan. Dalam bahasa Arab wali perempuan adalah waliyah. Saudara sekalian, banyak wali-wali perempuan nih, banyak. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sayyidah Hawa itu waliyah. Saudara sekalian yang saya muliakan, bukan nabi, bukan rasul, tapi waliyah min auliyaillah. Kan gitu ya? Waliyah min waliyatillah gitu. Kemudian lagi itu tadi Asia, kemudian lagi ada ibunda Nabi Musa, Yukabat, ada Siti Hajar, ada Siti Sarah, ada banyak perempuan-perempuan tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai di zaman kita sekarang ini. Sayyidah Fatimah, teman-teman saudara sekalian, apa kalau bukan waliyah? Siapa kalau bukan waliyah? Waliyah. Saudara sekalian, kekasih Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan pemimpin wanita surga. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, demikian pula dengan ibunya Sayyidah Maryam, Sayyidah Hannah, waliyah min auliyaillah. Begitu tahu gitu kan, yang lahir perempuan, beliau pun faham bahwasanya Allah menginginkan hamba perempuan ini menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Perempuan paling terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala pada zamannya. Wa inni samaituha Maryam. Wa laysa dzakaru kal untha. Ini penting nih. Allah bilang laki-laki enggak sama perempuan. Laki-laki enggak sama perempuan. Perempuan enggak sama laki-laki. Beda. Bukan berarti nggak bisa tercinta, bisa.
Bukan berarti nggak bisa jadi hamba yang mulia, bisa. Bukan berarti nggak mungkin jadi orang yang pinter, bisa. Semuanya bisa. Derajat-derajat kemuliaan bisa diraih oleh hamba-hamba yang perempuan. Teman-teman saya sekalian, hanya saja beda. Laki-laki beda sama perempuan, perempuan beda sama laki-laki. Jangan disama-samain. Ini zaman sekarang nih, perlu ditekankan nih. Karena tambah zaman tuh jadi tambah ngaco, tambah berantakan. Masalah gender, laki perempuan aja orang jadi bias. Zaman sekarang ini teman-teman saya sekalian. Belum lama nih saya dengar berita bahwasanya kaum LGBTQ itu ya, mereka ini sekarang sedang mengkampanyekan, sedang membela hak-hak mereka dalam urusan toilet. Nih, mereka memperjuangkan hak mereka dalam urusan toilet. Jadi mereka bilang, kita transgender yang perempuan, maksudnya yang laki-laki jadi perempuan, maunya masuknya di toilet yang perempuan. Masalahnya kita yang perempuan yang kagak mau. Betul nggak? Karena mereka bilang kami nggak mau masuk di toilet yang laki-laki. Karena kan tampilan kami ini kan udah perempuan gitu. Masa kami mau masuk di toilet yang laki-laki, ntar kami digodain. Yes, derita lo. Mau gimana coba? Iya kan? Nah kalau dia masuk di toiletnya yang perempuan, ya kita yang nggak mau dong. Betul apa enggak? Pas kita lihat yang saya masuk toilet perempuan kan udah lepas cadar kan gitu ya. Malahan kalau misalnya yang wastafel apa segala macam kita mau kerudungan kan kita mau wudhu misalnya gitu kan. Nah itu kan lepas jilbab, lepas kaos kaki gitu. Terus sebelah ternyata ya kita tentu nggak mau gitu. Sampai kemarin tuh belum lama juga saya ada baca kabar ada seorang artis di luar sana ya. Dia tuh manggil anaknya, perempuan anaknya. Dia masih bingung manggil anaknya. Kan kalau di Arab itu kan di Barat itu kan sama di Arab, laki perempuan itu kan beda tuh. Kalau laki-laki kalau di Arab huwa, kalau perempuan di Arab hiya. Kalau perempuan di Arab kamu anta, kalau perempuan anti, kan begitu kan? Ada beda gitu. Kalau banyak antum, kalau perempuan antunna, gitu ya. Teman-teman sekalian. Nah, sementara di Barat kan juga begitu tuh. Di Barat kan juga ada she, ada he, gitu kan? Dia bilang saya bingung mau manggil anak saya, dia bilang kayak gitu. Jadi manggilnya itu dengan kata ganti they. Mereka gitu. Dia bilang saya belum tahu anak saya memutuskan mau jadi laki-laki apa perempuan. Ini zaman sekarang nih. Padahal Allah udah ngasih tahu walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Ya beda, emang beda. Mau disama-samain gimana? Teman-teman, tampilan beda, badan beda, perasaan beda, pemikiran beda, suara beda. Iya kan? Mau di perempuanin kayak gimana ya tetep aja gitu. Allah udah bilangnya kayak begitu teman-teman. Ini zaman-zaman akhir nih. Tambah lama tambah. Ya udahlah, kita cuman perlu minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita seluruh keluarga kita, anak-anak kita semuanya dijagain. Jagain insyaallah. Jadi hamba-hamba yang soleh-solehah. Jadi hamba-hamba Allah yang soleh-solehah. Amin. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh-soleh. Walaysa dzakaru kal wa inni samaituha Maryam. Saya kasih anak saya nama dengan nama Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini Sayyidah Hanna nih, perempuan solehah.
bapaknya seorang laki-laki soleh, Nabi Allah Imran. Ngarepnya atau mikirnya anaknya kan sudah dipersembahkan buat Allah, mereka nggak ngarep, tapi mereka pikir anaknya laki-laki, ternyata lahir perempuan. Enggak kemudian, tapi ini kan sebenarnya kita kan harapannya laki-laki, ya udah deh kasih nama Musa, walaupun perempuan, kasih nama Isa misalnya gitu ya, dengan nama-nama laki-laki. Enggak gitu, yang lahir perempuan kasih nama yang indah, Maryam, gitu kan ya, kasih nama dengan nama perempuan. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku lindungkan ya Allah anak ini, aku mohon perlindungan padamu. Bukankah ia sudah aku persembahkan untukmu? Lindungilah ya Allah. Lahir nih lindungi dia ya Allah. Minasyaitonir rajim, dari kejahatan setan yang terkutuk. Ini seindah-indah orang tua. Sayang sama anaknya, dari mulai di kandungan sudah dipersembahkan buat Allah. Seindah-indah orang tua. Lahir mohon perlindungan dari Allah buat anaknya. Lindungkan dia ya Allah dari kejahatan setan yang terkutuk. Jagakan dia ya Allah biar nggak deket sama yang nggak baik-baik. Sama keburukan-keburukan jauh-jauhin ya Allah, jauh-jauhin ya Allah. Ini anak saya ya Allah, anak saya ya Allah. Saya sudah persembahkan untukmu ya Allah. Masya Allah. Dia nggak yang begitu lahir tuh misalnya kayak cakep apa enggak, mirip siapa ya mukanya, kulitnya putih apa, enggak ada masalah-masalah kayak gitu. Langsung mohon perlindungan dari kejahatan setan, dari apapun keburukan-keburukan yang ada di atas muka bumi ini, lindungkan anak saya darinya ya Allah. Enggak yang ya Allah sehat terus ya Allah, sehat terus nih anak ya Allah, jadikan ini sehat terus ya Allah. Enggak minta gitu. Minta perlindungan dari kejahatan, teman-teman. Biar dijaga sama Allah, dijaga hatinya, dijaga keadaannya, dijaga akhlaknya, dijaga itu yang dia minta, dijaga rohnya agar terus-terusan menjadi ruh yang bercahaya, ruh yang kenal sama Allah, ruh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, seindah-indah orang tua. Jadi yang dikerjakan sama orang tuanya semasa anak ini kecil, zikir, ibadah, anaknya diikut sertakan, dibawa-bawa buat zikir, buat ibadah gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ini para orang tua, kamu mau jadi orang tua yang baik gitu juga. Baca ratib, ya kan ya? Anakmu kamu gendong, kamu susuin sambil bebacaan. Teman-teman serius sekalian, anak tuh kalau lagi kamu susuin kan suka ngeliatin muka ibunya, liatin lagi. Jangan kamunya sibuk megajet gitu, jangan. Coba tuh emak-emak sekarang, ini saya harus sampein nih, karena saya sayang sama anakmu sebagaimana saya sayang sama kamu, biar nggak nyesel nanti gede-gedenya anak-anak kita. Anak kamu jadi anak yang kok dia nggak gampang sih dengerin saya, kok anak saya nih nggak punya tambatan hati, kayak nggak sambung gitu sama saya, kayaknya maunya jauh-jauh aja dari saya. Coba inget-ingetin kamu waktu menyusui anak kamu gitu, anak kamu betapa seringnya memandang wajahmu tapi kamu lebih tertarik kepada gadget di tanganmu, kamu lebih tertarik handphone di tanganmu. Anak kamu lagi ngajakin bicara, kadang-kadang tuh dia mulai ngomong-ngomong gitu kan, kamu lebih tertarik dengerin infotainment di televisi, kamu lebih tertarik nonton sinetron di televisi, kamu lebih tertarik ngobrol sama orang lain di handphone kamu. Sehingga sekalian saya muliakan, jangan salahin anak ketika di masa-masa berikutnya, di masa umur dia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, dia lebih tertarik kepada yang lain selain dirimu. Karena kamu bahkan sudah lebih tertarik kepada selainnya di masa dia sangat memperhatikanmu. Kama tadin tudan. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Jadi teman-teman, anakmu lagi ngeliatin kamu, lagi nyusuin kamu, liatin, pandangin, sayangin, doain, senyumin.
Senyumin anak kamu tuh, anak soleh, anak soleh, anak soleh. Hubabah Zahra, saudaraku sekalian, ibunda dari guru kami Habib Umar bin Hafid, punya anak banyak, semuanya soleh-soleha, semuanya, nggak ada yang kelewat. Kan suka ada yang bilang, emang anak tuh kalau banyak ada aja gitu satu yang jadi ujian. Enggak, siapa bilang? Enggak. Saya banyak ketemu orang-orang soleh, punya anak banyak, soleh-soleha semua, banyak saya ketemu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Hubabah Zahra, anaknya yang nomor 1 Habib Ali Masyhur. Masya Allah pinternya, Masya Allah ilmunya, jadi mufti di Tarim. Sepanjang hidup beliau jadi mufti, duduk di majelis fatwa. Artinya semua permasalahan umat di seluruh Hadramut itu nyampenya ke meja beliau yang kemudian memberikan jawaban-jawabannya. Tuh, duduk di majelis fatwa selama nyaris setengah masa hidup beliau, teman-teman. Kemudian anak laki-laki beliau terakhir, Habib Umar bin Hafid, kita tahulah seperti apa Habib Umar. Ini orang di atas muka bumi ini, Islam ini menjadi Masya Allah tersebar di seluruh penjuru bumi. Kebanyakannya dari anak muridnya Habib Umar bin Hafid. Saudaraku sekalian saya muliakan, di Amerika ada Syekh Yahya Rodat, ada Syekh Abdul Karim, ada Syekh siapa, ada Syekh siapa. Murid-murid Habib Umar. Di Inggris ada Syekh Ibrahim Rasha, ada siapa, murid-murid Habib Umar. Di berbagai pelosok dunia, ada di Kenya, ada di Turki, ada di mana, murid-murid Habib Umar. Di Indonesia, saya hanyalah salah satunya. Jadi sekian banyak para ustadz, para habaib, para ustazah yang adalah murid-murid Habib Umar bin Hafid. Saya hanyalah serpihan rengginang di kaleng kongguan. Ngarepin bukanya kongguan, mau rebutan wafer, ternyata rengginang. Saya tuh rengginang. Nggak apa-apa, gurih. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu ibundanya Hubabah Zahra. Diceritakan beliau tuh waktu hamil Habib, waktu punya anak Habib Ali Masyhur. Itu kalau ngegendong itu selalu aja bilang mufti Ali Masyhur, mufti Ali Masyhur, mufti gitu. Jadi ngegendongnya tuh sambil ngedoain, nih Ali Masyhur bakal jadi mufti. Jadi dia tuh mufti. Waktu Habib Umar gitu, Umar alim, oh jadi ulama, insyaallah. Doa ibu. Kamu gendong anak kamu sambil ngeliat Indonesian Idol. Wow, bagus banget nih suaranya. Wah, dia terkenal nih. Wah, cantik banget nih. Wah, ini nih. Anak kamu jadi mendewakan kecantikan, mendewakan popularitas, tertarik sama hal-hal yang seperti itu. Atau naudzubillah bahkan kamu yang kamu tonton koruptor nih, emang dasar nih. Tiap hari kerjaannya ngelihat orang-orang yang bahkan gak diizinkan Allah sujud barang semenit pun. Kamu nontonin orang-orang yang gak diizinkan Allah buat menyebut nama Allah, hidupnya cuman isinya dunia mulu. Anak kamu di kendongan kamu, anak kamu sedang kamu susuin. Naudzubillah, jangan sampai di masa dewasa anak kamu menjadi yang kamu tonton tersebut. Yuk belajar, mari belajar. Sayyidah Hanna udah ngajarin kepada kita caranya, teman-teman. Ya kan? Nah, kita belajaran nih, mudah-mudahan. Ustazah udah terlanjur gimana dong? Ini doain banyak-banyak anaknya. Doain banyak-banyak anaknya, teman-teman. Sampai udah dilindungkan anak tumbuh menjadi anak perempuan yang sangat-sangat cerdas, sangat pintar, sangat beriman, sangat bertakwa karena orang tuanya yang Masya Allah. Di umur-umur waktunya belajar, siapa nih yang akan
mendidik anak ini, yang ngajarin caranya ibadah, caranya zikir apa segala macam harus cari guru. Gurunya jangan orang tuanya sebaiknya. Siapa nih? Mereka pun kemudian bikin undian. Ini Allah ceritakan dalam surat Ali Imran. Jadi sekalian bikin undian. Siapa yang mau ngedidik Maryam? Pada mau semuanya, pada seneng. Ngedidik anak yang sudah dipersembahkan untuk Allah. Ngedidik anak seorang nabi, anak seorang waliyah. Ibunya waliyah, bapaknya nabi. Pengen semuanya ikut jadi bagian dalam pendidikan anak perempuan ini. Tapi cuman satu aja, maunya cuman punya guru satu aja. Yang jadi kafil, yang jadi pendidik, pengasuh ruhnya, pengasuh jiwanya. Maka mereka pun pakai undian. Tulis namanya, termasuk Zakaria. Nabi Zakaria nulis, Zakaria. Ini semuanya nih. Mereka melingkar, para nabi, kan Nabi Imran nabi, Nabi Zakaria nabi, ya kan? Sama yang lain-lainnya juga orang-orang soleh yang hidup pada zaman tersebut, teman-teman. Orang-orang soleh yang hidup pada zaman tersebut. Nabi Imronnya kan juga pilih-pilih, nggak mau nih, nggak mau asal-asalan. Siapa nih yang mau nih? Ini mau, oh ini sayanya yang nggak mau, gitu kan? Nah, sampai dipilihlah orang-orang yang memang Nabi Imran dan Sayyidah Hanna mau, barulah kemudian dikocok namanya. Udah ditulis semuanya, dikocoklah. Keluarlah Zakaria. Keluar Zakaria. Masukin lagi, kocok lagi. Pada ngarep semuanya tuh, pengen semuanya jadi ambil bagian. Teman-teman saya ikut sekalian, anaknya ulama aja orang pada ikut, pengen ikut ngegedein kan gitu ya, ikut ngedidik gitu. Apalagi ini anak seorang nabi, ibunya juga seorang waliyah gitu, semuanya pada kepengen. Kocok lagi, keluar Zakaria lagi. Nah sekali lagi, 3 kali, kocok lagi, keluar Zakaria lagi. Oh Zakaria lah. Nah Nabi Zakaria kebetulannya adalah saudaranya Sayyidah Hanna. Jadi paman sendiri juga. Sama Nabi Zakaria nih gak tanggung-tanggung, takut nih, jaga nih permata luar biasa nih. Ponakan ini nih. Dibuatkanlah rumah pohon. Teman-teman, bikin rumah di atas pohon. Yang rumahnya tersebut itu, gitu kan, ada tangganya tuh. Tangganya itu teman-teman sekalian, Nabi Zakaria aja yang bisa ini gitu, yang punya akses gitu. Jadi Maryam, Nabi Zakaria turunin, Sayyidah Maryam turunin tangganya, Nabi Zakaria naik, habis itu diangkat sama Nabi Zakaria gitu. Pokoknya Nabi Zakaria urusannya. Antara Nabi Zakaria sama orang tuanya aja yang ketemu sama Sayyidah Maryam. Di mihrabnya Sayyidah Maryam gak kenal dosa. Di mihrabnya Sayyidah Maryam kenal sama Allah, beriman